di balik cadar Aisyah. Episode ke-20. Anita yang baru saja melakukan operasi mengintip ruang operasi di sebelahnya, di mana dia tahu jika saat ini Aisyah sedang dioperasi di sana. Di dalam sana dia melihat bagaimana Alfian dengan setia menemaninya, senantiasa berada di sampingnya sambil memegang tangan sang istri. Hatinya tentu saja sakit. Semakin merasa jika menginginkan Alfian kembali padanya sangatlah tidak mungkin terjadi. Rasa-rasanya, sekuat apapun dia mencoba, maka ikatan cinta di antara mereka justru akan semakin tak terpisahkan. Padahal beragam cara telah dia lakukan, baik itu berbohong bahkan merendahkan diri. Namun rupanya justru dia hanya mempermalukan dirinya sendiri, merendahkan harkat martabatnya sebagai seorang wanita, mengemis cinta seakan dirinya sudah tak ada harga. Anita merasa jika kini saatnya dirinya untuk menyerah. Alfian tak mungkin lagi bersamanya. Dia sudah kalah dan sudah harus mengalah. 5 tahun kebersamaan mereka ternyata tak berarti apa-apa. Bagi Alfian bahkan kini dirinya tak lebih dari sampah. Anita yang termenung dibuat kaget ketika seorang perawat membuka pintu. Dia lalu melihat Aisyah yang baru melakukan operasi akan dibawa keluar. Alfian lewat tepat di depannya, masih dengan memegang tangan istrinya. Mantan kekasihnya itu bahkan tak menyadari kehadirannya. Alfian kaget, dia melirik sekilas Anita yang memanggilnya. Namun tak menghentikan langkahnya. Dia tetap melanjutkan langkahnya menemani Aisyah yang akan dipindahkan ke ruang perawatan. Anita terlihat kecewa. "Aku hanya ingin bilang, aku sudah merelakanmu dengannya." Anita menahan air matanya. Siti duduk sambil menundukkan kepalanya. Di sebelahnya ada Yusuf yang sesekali melirik istrinya. Keduanya duduk di bangku taman rumah sakit. Siang itu di bawah rindangnya pohon, mereka bertemu setelah pertemuan terakhir mereka yang membicarakan tentang perceraian keduanya. "Mas tidak akan menceraikanmu." Yusuf melihat Siti. Siti menghela nafas panjang. "Aku tetap minta cerai, Mas," jawab Siti pelan. "Tapi Mas tetap tidak akan menceraikanmu." Siti langsung melihat suaminya. "Itu berarti kita akan bertemu di pengadilan." Yusuf terperangah. "Kenapa kamu ngotot sekali ingin bercerai dari Mas? Apa karena hasutan keluargamu?" Siti kaget. Dia tak percaya suaminya bisa menyalahkan keluarganya. "Kenapa Mas menyalahkan orang lain?" "Mas masih tidak bisa menyadari kesalahan Mas," tanya Siti tidak percaya. "Tapi memang seperti itu kan? Keluargamu yang menyuruhmu minta cerai dari Mas. Apalagi adikmu Aisyah yang pandai bicara itu. Lagi pula, apa salah Mas padamu? Mas menikah lagi. Kamu kan sudah setuju waktu Mas meminta izin untuk menikah lagi." Siti langsung menggelengkan kepalanya. "Tidak ada satupun keluargaku yang menyuruhku bercerai, Mas. Termasuk itu adikku Aisyah, atau siapapun itu. Mas menikah lagi memang tidak salah. Saya memang mengizinkan Mas waktu itu untuk menikah lagi karena Mas berjanji akan berbuat adil. Tapi pada kenyataannya justru tidak. Saya lebih banyak makan hati karena Mas yang lebih cenderung memperhatikan istri muda Mas yang lebih muda dan cantik. Mas ingat ketika Mas baru saja menikah dengan Ayu, Mas tidak pulang ke rumah seminggu. Waktu itu saya masih hamil. Saya meminta Mas pulang karena merasa perut saya sakit. Tapi Mas tetap tidak pulang. Karena Mas masih berbulan madu di rumah istri kedua. Hingga akhirnya Mas pulang, tapi terlambat. Saya mengalami keguguran. Saya selalu mencoba untuk ikhlas. Tapi Mas tidak pernah mencoba untuk adil. Mas lebih condong pada Ayu dalam segala hal. Dengan dalil mengikuti sunnah Rasul, Mas menikah lagi. Tapi pada kenyataannya saya kemudian yakin jika Mas menikah hanya karena nafsu dan syahwat yang terselubung. Saya tidak menerima hal itu. Itu alasan saya ingin cerai dari Mas." Yusuf terdiam. "Lagi pula kenapa Mas berat hati menceraikan saya?
Mas masih bisa mencari istri lain lagi. Saya yakin jika Ayu pasti bersedia jika Mas menikah lagi. Lanjut Siti lagi. Yusuf melirik Siti. Pokoknya Mas tidak akan menceraikanmu. Siti berdiri. Baiklah kalau begitu. Saya akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Yusuf ikut berdiri. Siti, Mas mencintaimu. Mas mengaku semua kesalahan Mas padamu. Mas janji akan perbaiki semuanya. Maafkan Mas. Allah saja maha pemberi maaf. Ucap Yusuf dengan bersungguh-sungguh. Siti tampak tak menghiraukan. Dia tetap berjalan meninggalkan suaminya. Kemanakah Siti, Umi? Tanya Aisyah heran karena semenjak dia sadar, dia belum melihat kakaknya. Umi tampak bingung menjawab. Sambil melipat mukena karena baru saja melaksanakan sholat asar, akhirnya Umi menjawab walaupun dengan ragu. Suaminya datang ke sini. Aisyah kaget. Kak Yusuf ke sini? Mau apa? Umi tidak tahu, Nak. Jawabnya sambil menghampiri Aisyah. Aisyah tampak penasaran. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Siti masuk menghampiri adiknya. Kamu sudah sadar, Dik? Bagaimana keadaanmu? Siti memegang tangan Aisyah. Alhamdulillah, Kak. Kakak dari mana? Siti tak menjawab hingga kemudian terdengar suara ketukan pintu. Umi segera membantu Aisyah memakaikan cadar, seakan sudah tahu jika yang datang mungkin saja adalah Yusuf menantunya. Benar saja, Yusuf masuk. Dia berjalan menghampiri semuanya lalu bersalaman dengan Umi. Yusuf tampak berbasa-basi menanyakan kondisi kesehatan Aisyah. Mana istri kedua kakak? Apa tidak ikut? Tanya Aisyah tiba-tiba. Tidak. Jawabnya cepat dengan risih. Dia tak nyaman dengan pertanyaan Aisyah yang sebenarnya dia tahu hanya ingin menggodanya saja. Yusuf langsung melihat Umi. Oh iya Umi. Maksud kedatangan saya ke sini ingin meminta maaf kepada Siti dan keluarga. Saya harap Siti membatalkan keinginannya untuk bercerai. Umi dan Aisyah langsung melihat Siti. Kami menyerahkan semuanya pada Siti. Siti menunduk. Saya menyadari semua kesalahan saya. Saya berjanji akan memperbaiki sikap pada kedua istri saya. Umi melihat Siti. Bagaimana, Nak? Siti tetap mau berpisah, Umi. Jawabnya pelan. Yusuf terlihat kecewa. Kamu benar-benar tidak akan memberi Mas kesempatan kedua. Maaf, Mas. Siti menggelengkan kepalanya. Padahal Mas sudah berjanji akan berubah. Kenapa kamu tetap bersikeras? Semuanya terdiam hingga Alfian masuk ke dalam ruangan. Alfian heran melihat Yusuf berada di sana. Ditambah wajahnya yang tampak kesal. Alfian berjalan menghampiri istrinya. Umi, tolong nasihati Siti agar membatalkan niatnya untuk bercerai. Saya berjanji tidak akan menyakiti hatinya lagi. Ucap Yusuf memohon. Siti sudah cukup dewasa mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri. Jawab Umi melihat Siti. Umi akan dukung apapun keputusannya. Yusuf melihat Aisyah. Aisyah, tolong bicara pada kakakmu. Kakak janji akan berubah. Yusuf meminta tolong juga pada Aisyah. Maaf, tapi mungkin Kak Siti terlalu sakit hati, sehingga kakakku sulit untuk menerima kakak kembali. Aisyah bersuara. Karena sebenarnya seorang istri butuh perhatian, bukan diabaikan sesuka hati. Seorang istri butuh dilindungi, bukan disakiti tak henti-henti. Seorang istri butuh dibimbing dengan nurani, bukan dikuasai oleh ambisi pribadi. Umi memeluk Aisyah, bergantian dengan Siti yang memeluk adiknya erat saat keduanya berpamitan. Aisyah meminta Umi dan kakaknya agar pulang saja ke pondok, karena keadaannya juga kini sudah lebih baik. Aisyah pikir jika Umi sebaiknya mengurus Abah yang juga masih perlu diperhatikan kondisi kesehatannya. Selain itu, Aisyah tahu jika Siti juga harus segera mengurus perceraiannya ke pengadilan agama.
Siti yang bersikeras untuk bercerai ingin segera mengajukan gugatan ke pengadilan. Dia ingin segera membereskan semuanya walaupun dia tahu jika proses perceraian nantinya tidaklah mudah. Mengingat suaminya yang juga bersikeras tidak akan menceraikannya. Aku akan selalu mendukung apapun keputusan kakak, ucap Aisyah memandang kakaknya dengan penuh kasih sayang. Siti tersenyum, dia kembali memeluk adiknya erat. Kamu juga cepat sembuh, Dik. Kehidupan baru sudah menunggumu. Setelah ini kamu akan menjalani rumah tangga yang sesungguhnya. Akhirnya Umi dan Siti kembali pulang. Hal lain yang membuat Umi tenang meninggalkan putrinya adalah karena ada besannya. Dia tahu jika mertua putrinya itu akan menjaga Aisyah dengan baik. Titip anak saya, ucap Umi pada Nurma, besannya sambil berpamitan. Tentu saja ibu menjawab jika Aisyah kini adalah putrinya. Dia pasti akan merawat dan menjaganya seperti putri kandungnya sendiri. Sepeninggal ibunya, Aisyah kini ditemani oleh kedua mertuanya. Ibu senang Abah menerima Alfian kembali, ucap ibu dengan lega. Aisyah tersenyum. Ibu harap kejadian kemarin bisa dijadikan pelajaran bagi suamimu. Jangan sampai dia menyakiti dan menyanyiakanmu lagi. Iya ibu, selalu ada pelajaran di balik kejadian. Aku tak menganggap masalah sebagai musibah, karena selalu ada hikmahnya. Malam hari, Alfian yang baru saja melakukan operasi panjang segera berjalan menuju ruangan istrinya. Dia yang semenjak tadi sore berada di ruangan operasi berjalan terburu-buru untuk menemui istrinya. Dia membuka pintu mendapati istrinya tengah duduk di atas ranjang seorang diri. Mana ibu dan ayah? Tanyanya heran sambil menghampiri sang istri. Aku menyuruh mereka untuk pulang. Aku lihat kondisi kesehatan ayah juga sedang tidak baik. Jadi aku memaksa ibu untuk membawa ayah istirahat di apartemen. Alfian mengangguk sambil duduk di samping istrinya. Bagaimana keadaanmu? Baik, jawab Aisyah sambil melihat wajah sang suami, nampak sangat letih dan lelah. Bagaimana operasinya? Alhamdulillah, lancar. Jawab Alfian sambil memeriksa infus dan bertanya berbagai macam hal mengenai kondisi istrinya pasca operasi. Katakan, jika kamu merasakan kesakitan, aku akan... Alfian menghentikan perkataannya, karena Aisyah yang tiba-tiba memegang tangannya. Aku baik-baik saja. Aisyah menatap suaminya. Alfian yang kaget tiba-tiba tersenyum kecil melihat tangan Aisyah memegang tangannya. Sebaiknya kamu istirahat. Aku tahu kamu sangat lelah. Ucap Aisyah lagi dengan lembut. Alfian menggelengkan kepalanya. Dia lalu memegang erat tangan istrinya. Tadinya aku memang lelah, tapi sekarang tidak lagi. Alfian mencium tangan Aisyah. Aisyah yang malu langsung menarik tangannya dari sang suami. Alfian tersenyum. Buka cadarmu. Aku tidak bisa melihat wajahmu yang pasti sedang kemerah-merahan. Alfian menggoda Aisyah. Aisyah tersenyum malu sambil menundukkan kepalanya. Alfian terus menatap istrinya penuh cinta. Aisyah mengangkat wajahnya melihat suaminya. Kapan kira-kira aku bisa pulang? Mungkin lusa. Tapi itu semua tergantung kondisimu. Kamu harus dirawat lebih lama karena infeksi dari usus buntu yang sudah pecah. Aisyah mengangguk. Maafkan aku. Alfian tiba-tiba kembali memegang tangan istrinya lagi. Aisyah kaget. Dia menatap wajah suaminya. Pasti rasanya sakit sekali. Alfian terlihat merasa bersalah. Yang terjadi padamu sekarang adalah salahku. Rasa sakit yang aku buat padamu teramat dalam, hingga sepertinya rasa sakit penyakitmu tidak kamu rasakan lagi. Terkadang dibutuhkan rasa sakit terburuk untuk menghasilkan perubahan terbaik. Aisyah tersenyum. Aisyah tidak bisa tidur. Sedari tadi dia hanya melihat kepala sang suami yang tidur sambil duduk, menelungkupkan kepala di sampingnya.
Dia perlahan mengangkat tangannya, dengan perlahan juga dia mengelus kepala suaminya. Aisyah terus melakukannya, berharap jika itu akan semakin membuatnya terlelap dalam tidurnya. Dia tahu jika kelelahan membuat suaminya tertidur di sampingnya. Aisyah berniat menghentikan usapannya, mengangkat tangannya dari kepala sang suami, namun tiba-tiba tangan Alfian menahannya, menyimpan kembali tangan Aisyah di kepalanya. Jangan berhenti, ucap Alfian pelan masih dengan sambil mengelungkup. Aku kira kamu tidur. Maaf jika aku membangunkanmu, ucap Aisyah lagi. Alfian mengangkat kepalanya, kembali duduk dengan tegap sambil menatap wajah istrinya yang polos tanpa cadar menghalanginya. Bagaimana aku bisa tidur jika istriku belum tidur? Aku belum mengantuk. Aku akan memberikanmu obat tidur. Begadang tidak baik untukmu sekarang. Alfian beranjak dari duduknya. Tidak perlu, aku akan tidur sekarang. Baiklah. Alfian kembali duduk. Tidurlah, ucapnya lagi dengan lembut sambil mengusap kepala istrinya perlahan. Sebaiknya kamu juga tidur. Iya, setelah kamu tidur, aku juga pasti akan tidur. Keesokan harinya, setelah menyuapi istrinya makan, Alfian berpamitan karena harus memeriksa beberapa pasiennya. Dia pergi meninggalkan Aisyah setelah memastikan jika ibunya sedang dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Aisyah yang sendirian tampak sibuk berbicara melalui telepon dengan Umi dan Abah yang menanyakan keadaannya. Aisyah tampak menyudahi pembicaraannya. Dia menyimpan ponselnya. Tiba-tiba pintu terbuka. Aisyah kaget melihat orang yang masuk ke dalam ruangannya. Anita berjalan menghampirinya sambil tersenyum. Bagaimana keadaanmu? Tanya Anita sambil duduk di sampingnya. Baik, terima kasih. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Anita melihat Aisyah. Ya, katakanlah. Aku ingin meminta maaf. Aisyah kaget. Untuk apa? Semua kesalahanku padamu, suamimu dan keluargamu. Anita menunduk. Aisyah melihat Anita dengan heran. Kali ini Anita terlihat tidak seperti biasanya yang selalu sinis dan arogan. Aku menyadari jika sulit bagiku untuk menggapai Alfian kembali. Dia sudah menjadi milikmu seutuhnya. Tidak mungkin lagi kembali kepadaku. Anita berkata dengan sungguh-sungguh. Aisyah juga melihat dengan jelas kesungguhan dari perkataan Anita, dan itu membuatnya sedikit bersimpati. Aku sadar, segala upaya yang kulakukan untuk membuat Alfian kembali padaku malah membuatnya semakin menjauhiku. Aku juga baru sadar, jika Alfian memang bukan jodohku. Dia bukan untukku. Aisyah menatap Anita lekat. Jodoh itu rahasia Allah. Sekuat apapun kita menginginkannya, selama apapun kita menunggunya, sekeras apapun kita bersabar, sejujur apapun kita menerima dia. Jika Allah tak menulis jodoh kita adalah dengannya, maka kita tidak akan bersamanya. Allah lepaskan sesuatu dari genggamanmu, karena Allah tahu jika itu bukan terbaik untukmu. Namun ingatlah, sesuatu yang hilang darimu tidak lain karena Allah ingin menggantikannya dengan yang lebih baik. Berpikir positiflah dan terima takdirnya dengan keikhlasan, karena tulang rusuk dan pemiliknya tidak akan pernah tertukar dan akan bertemu pada saatnya. Bersambung.